Pak. Bentar ya. Ini saya ada masalah dengan device sebentar. Sambil nunggu presensi dulu deh ya. Device-nya. Nah. Kenapa ini tidak mau? Oke. Rilis sebentar ya. Kita mulai 16.05 deh ya. Karena ini ada kendala di device saya, dia tidak mau membuka. Oke, saya rekam dulu aja deh ya, sambil kita nunggu. Ini sedang ada kendala sedikit, semoga nggak lama ya. Bisa ya. Sebentar ya, saya coba ganti ke Google Chrome.
Oke, suara saya udah kedengeran belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Tidak Pak. Slide sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, bagus. Saya recording dulu sebentar. Ya, mohon maaf ini terlambat kita karena harus di-sign in ulang. Harus di login ulang akunnya karena ternyata nggak bisa langsung otomatis. Oke, baik ya, kita mulai pertemuan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Oh iya, ini pertemuan keberapa? Keempat ya? Keempat Pak. Iya, Pak. Keempat ya, tidak termasuk tutorial ya. Tutorial itu terpisah ya. Tutorial itu terpisah karena ini 3 SKS, jadi saya akan coba adakan tutorial untuk membantu kalian mengelusidasi ya, langsung mengelusidasi struktur-struktur senyawa organik. Kalau di kelas kuliahnya itu kita akan membahas teorinya, tapi kalau di kelas ini di kelas tutorial kita akan membahas fokus ke elusidasinya saja. Oke, nah ini adalah 2 referensi yang saya coba untuk bagikan ke kalian ya. Ini buku tambahan nih, Favia. Buku Favia ini sangat bagus ya, terutama untuk elusidasinya. Nah, kalau buku Fessenden ini dasar-dasarnya ada di sini ya, dasar-dasar teori materi itu ada di sini. Sedangkan untuk elusidasinya ya, baik UV ya, IR, NMR itu semuanya ada di sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau cari download, ini kalian bisa coba cari buku ini, Introduction to Spectroscopy ya. Cari yang 4 edition. Nah, ini yang gratis ya, yang bisa di-download secara gratis. Ya, caranya gimana ya, kalian coba untuk pelajari di internet. Oke, mulai silahkan presensi terlebih dahulu, baik kelas RA maupun kelas RB. Yang tidak bisa presensi menggunakan barcode, saya berikan tautan ya untuk GFORM di kolom percakapan ya. Keywordnya adalah 750 nanometer ya. Jadi 750 nanometer untuk keywordnya. Ya, silahkan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Saya tunggu dulu ya sebentar ya. Kita sekarang Barcode-nya hilang Pak. Hilang? Kenapa ya? Kalian menggunakan web, Jitsi web atau menggunakan Jitsi aplikasi? Aplikasi Pak. Oh, aplikasi juga masih hilang ya? Ini jadi masalah nih. Jitsi ini memang agak kurang stabil kalau menurut saya sih. Ya, dibandingkan dengan Google Meet. Hanya saja Google Meet nggak memberikan fasilitas rekaman lagi sekarang. Jadinya nanti kalian bingung juga kalau misalnya nggak ada rekaman kuliahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai dulu ya, semoga nggak terlalu mengganggu gitu ya. Baik, sudah ya presensinya, saya harap sudah semua presensinya. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu sebentar. Di pertemuan ini kita akan membahas dasar-dasar teorinya dulu ya, dasar-dasar teori untuk IR ya. Ini outline pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang pengenalan tentang IR, kemudian prinsip, spektrum, dan aplikasinya. Ya, sedangkan untuk elusidasinya nanti kita di minggu depan ya. Jadi besok nggak ada kolokium dulu ya. Kolokiumnya akan kita lakukan di minggu depan saja ya. Bukan kolokium, tutorial ya. Tutorial. Jadi kesempatan ini kita akan fokus kepada pengenalan dulu ya, teori-teorinya, prinsip dan juga spektrum serta aplikasi dari IR. Oke. Ya, seperti yang telah kita pelajari ya, bahwa spektroskopi itu adalah suatu teknik ya
yang digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa ya, untuk menentukan struktur suatu senyawa di sini ya, dengan mempelajari interaksi ya, interaksi antara suatu materi dengan gelombang elektromagnetik ya. Ini sudah kita pelajari di pendahuluan spektroskopi di pertemuan pertama. Oke, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Yuk, silakan raise hand. Apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Ayo, di pertemuan pertama ini ada yang bisa jawab? Silakan raise hand. Apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik? Ya, silakan. Silakan tadi yang raise hand. Ya, silakan. Gelombang elektromagnetik itu adalah antara medan listrik dan medan magnet, Pak. Oke, gelombang elektromagnetik ada gelombang listrik dan gelombang elektromagnetik ya. Baik, jadi gelombang elektromagnetik itu sebetulnya adalah ya rangkaian gelombang ya, rangkaian gelombang. Termasuk di dalamnya itu ada gelombang UV, ya radio, IR ya, dan lain-lain. Jadi sebetulnya gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik itu adalah merupakan rangkaian ya, panjang gelombang tertentu. Ya, nah ada keuntungan kita mempelajari struktur suatu senyawa organik itu menggunakan spektroskopi. Yang pertama adalah secara umum kecuali spektroskopi massa ya, spektroskopi UV maupun IR itu tidak menyebabkan kerusakan pada sampel kita, atau setidaknya sampel tersebut tidak mudah rusak kalau kita analisis menggunakan IR maupun UV. Ini adalah salah satu keunggulannya. Tapi kalau kita mengenal yang namanya MS ya, mass spektroskopi ini kita menggunakan berbagai macam foton berenergi tinggi untuk memborbardir struktur senyawanya. Ya, jadi menghasilkan fragmen-fragmen. Nah, fragmen-fragmen ini yang bisa kita hitung ya, berapa masanya. Tapi kalau untuk spektroskopi baik IR maupun UV itu tidak merusak sampelnya. Jadi ini EMR, ini adalah electromagnetic radiation ya, itu diberikan kepada sampel ya, dilewatkan kepada sampel, kemudian sampel itu akan meneruskan sebagian gelombang. Nah, gelombang yang diteruskan atau intensitas yang diteruskan itu disebut sebagai spektrum. Ya, kalau untuk UV ya, UV maupun UV visible itu akan menyebabkan eksitasi elektron. Ingat ya, dari P sigma ke sigma bintang, N ke sigma bintang atau Pi bintang, atau Pi ke Pi bintang gitu ya. Jadi dia akan menyebabkan elektron itu tereksitasi ya, atau terpromosikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Itu yang terjadi di UV, sehingga intensitas yang diteruskan oleh sampel itu yang akan dibaca menjadi spektrum dari UV. Nah, itu kalau untuk UV. Nah, yang kedua itu adalah IR ya. IR, infrared radiasi ya, radiasi inframerah. IR itu artinya radiasi inframerah. Inframerah atau infrared gitu ya. Nah, ketika sampel itu dilewatkan ya, sampel dilewatkan dengan gelombang IR ya, gelombang IR, maka itu akan menyebabkan terjadinya vibrasi ikatan. Ya, ingat kalau misalnya UV itu terjadinya promosi elektron, sedangkan kalau IR itu menyebabkan terjadinya vibrasi ikatan. Nah, lihat seperti ini adalah ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen. Nah, ketika ikatan kovalen ini diberikan ya, suatu gelombang tertentu, gelombang IR ya. Gelombang IR itu gelombangnya 750 nanometer, lebih besar dari 750 nanometer, itu akan menyebabkan ikatan karbon kovalen itu akan tervibrasikan ya, akan bervibrasi, dia akan bergoyang ya. Ada dua, vibrasi dan osilasi. Jadi dia tidak sampai menyebabkan
elektron itu tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, tapi hanya membuat ikatan tersebut menjadi bergoyang atau berosilasi. Begitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa ya gelombang IR yang diberikan kepada sampel itu hanya dapat memvibrasikan dan mengosilasikan ikatan, tidak menyebabkan elektronnya tereksitasi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yuk, saya tunggu. Ya. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Sebelumnya nama saya Ramdan Firman Saputra, NIM 119270044. Berapa ujungnya? 004. Ujungnya 4. Saja berapa? 44, Pak. Oke. Kenapa? Karena IR itu termasuk gelombang yang tinggi gitu, Pak. Panjang gelombangnya. Jadi energi yang dihasilkan itu lebih rendah, Pak. Karena energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi energi itu sama dengan Hc per lambda. Jadi dia berbanding terbalik ya. Kalau UV ya, itu kan berkisar antara 200 sampai 450. Sedangkan visible itu 450 sampai 750 ya. Jadi sebetulnya energinya lebih besar ya UV ketimbang IR. Energinya karena berbanding terbalik ya, karena panjang gelombang IR itu lebih besar dari 750 nanometer. Ya, bagus ya. Bentar saya catat dulu Ramdan, nanti saya lupa. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, itu adalah NMR ya. Nah, kalau NMR itu beda. Dia bukan menggunakan serapan ya, bukan menggunakan panjang gelombang tertentu yang diserap, tapi berdasarkan frekuensi radio ya. Frekuensi gelombang radio itu akan menyebabkan perubahan spin. Nah, kita lihat sini aturan ada spin di situ. Nah, frekuensi radio itu akan menyebabkan spin itu akan berubah orientasi. Yang itu kemudian akan menghasilkan spektrum MR. Gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan spektroskopi inframerah atau IR ya. Nah, ini tadi ya seperti yang telah dijelaskan bahwa panjang gelombang inframerah itu berkisar antara 750 nanometer ya. Lebih besar dari 750 nanometer, sehingga dia itu memiliki jarak yang cukup sempit. Nah, jarak yang cukup sempit itu dibagi menjadi ketiga daerah ya, menjadi 3 daerah. Yang pertama itu adalah near infrared ya. Near infrared itu berkisar pada 12.500 sampai 4.000 ya sentimeter pangkat per sentimeter ya. Sentimeter min 1 itu sama dengan ya 1 per sentimeter. Ini biasa digunakan untuk bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang. Jadi kalau di IR itu kita lihat seperti ini ya spektrumnya. Di sini adalah bilangan gelombangnya ya 1 per sentimeter. Sedangkan biasanya di sini adalah persen transmitan. Nah, jadi dia spektrumnya akan terbalik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sedangkan kalau di UV ya, dia itu di sini bisa absorban ya, bisa absorban ya, di sini bisa panjang gelombangnya. Jadi dia bisa seperti ini dia. Terbalik ya. Terbalik. Nah, kemudian IR itu dibagi menjadi 3 daerah ya. Satu daerah yang disebut daerah sempit ya, kemudian daerah menengah dan daerah IR jauh ya. IR jauh ya, sempit, menengah dan jauh. Nah, untuk daerah-daerah yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi suatu gugus fungsi di dalam suatu molekul senyawa organik, itu biasanya kita membaca ya atau menganalisis bagian sempit dan menengah. Sempit dan menengah. Nah, ya, lebih umum lagi kita mengamati di bagian infrared yang menengah. Biasanya gugus fungsi itu selalu muncul di bagian yang infrared menengah. Nah, nanti kita lihat ya, gugus fungsi apa saja sih yang akan muncul. Nah, itu ada di pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang jelas kalian harus perhatikan ya. Yang kemarin kita pelajari itu adalah UV ya, dan visible
itu berkaitan dengan spektro UV. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan spektro IR. Nah, IR itu panjang gelombangnya berkisar lebih besar daripada 750 sehingga energinya lebih kecil. Karena energinya lebih kecil, dia tidak dapat menyebabkan terjadinya promosi elektron, ya, transisi elektron. Yang terjadi hanyalah ya vibrasi atau osilasi ikatan. Nah, vibrasi dan osilasi ikatan ini dia akan berbeda-beda. Misal, karbon dengan karbon itu vibrasinya akan muncul di panjang gelombang yang berbeda. Ya, misalnya karbon dengan oksigen itu akan muncul di panjang gelombang yang berbeda-beda. Atau karbon dengan ikatan rangkap untuk oksigen. Ya, ini juga akan menghasilkan serapan di panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, dengan cara mengidentifikasi karbonil dan lain-lain, ya, sehingga informasi itu bisa mendukung analisis kita terhadap suatu struktur. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut untuk pendahuluan, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Berarti saya anggap cukup jelas. Kalau ada, silakan resen. Nanti saya akan jelaskan kembali, begitu ya, untuk pendahuluannya. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk pembagian daerah tadi itu maksudnya daerah yang bagaimana ya Pak? Oke, jadi kita lihat di sini. IR itu ada panjang gelombangnya, ya. Nih, kalau kalian lihat, ini adalah panjang gelombang untuk IR. Nah, panjang gelombang ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang panjang gelombangnya paling tinggi itu adalah bagian yang mendekati ya 750 nih, yang ini, yang near, ya. Kemudian yang tengah itu yang mid. Kemudian yang paling bawah ya itu yang jauh, disebut sebagai infrared jauh. Jadi itu berdasarkan panjang gelombangnya, ya. Buka lagi di slide minggu pertama, di situ ada lengkap panjang gelombangnya berapa saja. Nah, pembagian IR itu berdasarkan jarak tersebut, ya, berdasarkan jarak tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi ada 3 itu berdasarkan jarak dari panjang gelombang infrared, ya. Ada yang dekat, menengah, dan jauh. Yang biasanya digunakan untuk analisis itu yang menengah, yang ini. Ya, berkisar antara 600 sampai 4000 yang kita analisis. Yang lainnya itu tidak dapat dianalisis karena cukup kompleks. Oke. Nah, ini ya tipe-tipe spektroskopi yang telah kita bahas. UV itu untuk menentukan ya ikatan kromofor atau ikatan rangkap. Kemudian IR itu untuk menentukan gugus fungsi. Kemudian NMR itu untuk menganalisis ikatan antara proton dengan karbon atau hidrogen dengan karbon, karbon dengan karbon, dan karbon dengan oksigen. Ya. Sedangkan mass spektroskopi itu digunakan untuk menentukan massa, ya, massa dari molekul yang kita analisis. Jadi kita udah tahu ikatan rangkapnya apa saja, ya, gugus fungsinya apa saja, ikatan antara karbon dengan hidrogen, karbon dengan karbon yang sudah ditentukan menggunakan NMR, maka kita bisa tentukan, ya, bisa tentukan strukturnya. Setelah kita tentukan strukturnya, kita konfirmasi menggunakan mass spektroskopi atau spektroskopi massa. Jadi misal begini, misal ada senyawa ini, oke. Ada yang tahu ini golongan senyawa apa yang saya gambar? Ini adalah golongan senyawa terpenoid. Ya. Ini adalah turunan senyawa mentol. Nah, mentol ini biasa kita dapat dari daun mint.
Ya, daun mint itu kan ada yang rasanya segar ya, itu adalah mentol. Nah, gimana kita bisa menentukan senyawa tersebut adalah seperti ini strukturnya? Yaitu ya, dengan menggunakan UV kita ketahui ada 2 ikatan rangkap. Ya, dengan menggunakan IR kita ketahui bahwa ada OH. Kemudian susunan karbon dengan oksigennya, dengan karbon dengan hidrogennya itu kita ketahui menggunakan NMR. Kemudian setelah kita susun strukturnya seperti ini, ya kita hitung berapa rumus molekulnya, kemudian kita tentukan massa molekulnya sesuai tidak dengan massa molekul dari MS. Gitu. Ya, inilah alur elusidasi struktur yang akan kita pelajari. Oke, sampai di sini bisa dipahami konsep umumnya? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya. Jadi kita bisa menentukan suatu senyawa, misalnya senyawa obat. Senyawa obat apa ya? Ini deh, nih ada contoh ya. Ini adalah suatu senyawa yang Recording is on. ada kromofor. Jadi panjang gelombangnya maksimumnya ya, panjang gelombang maksimumnya misalnya 457 gitu kan. Kemudian dari IR kita ketahui bahwa dia punya ether sama keton. Ya. Kemudian dari NMR kita bisa susun satu-satu ya, karbon-karbonnya itu bisa kita susun sedemikian rupa. Kemudian setelah kita dapatkan rumus molekulnya ya berdasarkan struktur tersebut, kita konfirmasi menggunakan NS ya. Jadi itu tahapan untuk kita menentukan struktur senyawa organik ya. UV, IR, NMR dan mass spektroskopi. Oke. Nah, kita masuk. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang bertanya Pak, tapi sepertinya pertanyaannya itu berkaitan cuma di luar dari materi. Untuk yang NMR itu pengukurannya tuh hanya ada di ITB atau ada di kampus lainnya Pak? Oke, kalau IR itu banyak sih sekarang udah punya ya. Di ITB ada NMR, di LIPI Serpong ada NMR, di UGM ada NMR, di UNS sudah ada NMR juga. Di Universitas Malang itu apa ya? Medan itu apa? USU ya. Di USU juga udah ada NMR. Makassar, Universitas Makassar itu apa namanya? Patimura ya. Universitas Patimura itu juga udah punya NMR. Jadi sudah banyak yang punya NMR ya di Indonesia ini. Kalau dulu saya di sekolah di Jepang itu setiap universitas itu punya NMR ya. Bukan setiap universitas malah, setiap laboratorium kimia itu ada NMR karena ini penting sekali. Ya. Jadi kalau kita mungkin baru punya UV ya, selanjutnya tahap berikutnya kita akan beli IR ya. Mungkin NMR atau mass spektroskopi ini sekitar 10 sampai 15 tahun lagi Tera baru punya. Ya, karena itu paling mahal ya. NMR itu paling mahal. Sekitar 3 sampai 5 M harganya. Dan maintenance-nya agak sulit ya karena dia menggunakan magnet berkekuatan tinggi. Oke, nah sekarang kita masuk ke prinsip dari spektro IR. Ya, kita ketahui bahwa molekul itu terbentuk dari ikatan-ikatan kimia ya. Misal bisa ikatan kovalen ya, bisa dia rangkap 1, rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, setiap atom ya yang terikat pada ikatan kimia itu bisa kita ibaratkan seperti bola dan juga per ya. Bola dan juga per. Jadi dia bisa merenggang seperti ini ya. Jadi merenggang, ini anggap saja sebagai ikatan kovalen ya. Nah, dia bisa merenggang, kemudian dia bisa mengetat
mengetat, dan yang ketiga dia itu dapat membentuk kesetimbangan. Nah, ketiga perilaku ini, renggangan ya, habis itu mengetat dan juga setimbang ya, timbang ikatannya, itu disebut sebagai vibrasi alami ya. Vibrasi alami. Jadi secara alami ikatan-ikatan kovalen di dalam suatu molekul itu dapat mengalami 3 hal berikut ya, dapat merenggang, mengetat, dan juga dapat seimbang. Gitu. Nah, ketika suatu ikatan tersebut diberikan energi ya, maka akan terjadi perubahan perilaku ya. Akan terjadi perubahan perilaku dari ikatan tersebut. Tapi hanya perilakunya saja yang berubah ya, yang disebut sebagai vibrasi ya. Namun atom-atomnya, elektron-elektronnya itu tidak ikut tereksitasi seperti di spektroskopi UV. Nah, ini ya, ketika suatu radiasi elektromagnetik, terutama IR ya, itu diberikan ya kepada suatu molekul tertentu, maka molekul tersebut dapat mengalami perubahan vibrasi alaminya ya, karena molekul menyerap radiasi IR ya, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku. Nih seperti ini ya. Ini adalah alaminya ya, vibrasi alaminya. Alami ya, dia bisa merenggang ya, kemudian dia bisa mengetat, atau dia bisa berupa dalam keadaan setimbang. Ya. Nah, ketika kita berikan ya foton atau gelombang ya, cahaya ya, gelombang, itu akan menyebabkan perilakunya berubah. Ya, dia menjadi menekuk. Ya, menekuk. Nah, ketika dia menekuk, dia akan kembali lagi ya. Dia akan kembali lagi ke vibrasi alaminya. Nah, saat dia mengalami perubahan kembali dari menekuk ke vibrasi alaminya, dia melepaskan ya energi tertentu pada panjang gelombang tertentu yang kemudian direkam oleh detektor menjadi spektrum IR. Ya. Jadi setiap senyawa ya itu memiliki energi yang berbeda-beda untuk menyebabkan perubahan vibrasinya ya, untuk menyebabkan perubahan vibrasinya. Nah, karena setiap ikatan itu berbeda, maka kita bisa bedakan ya satu jenis ikatan dengan ikatan yang lain berdasarkan perbedaan foton yang diemisikan kembali dari keadaan vibrasi tidak alami menjadi keadaan vibrasi alaminya. Seperti itu ya. Jadi ketika ini sampel ya dilewatkan IR ya, cahaya inframerah. Nah, di dalam sini akan terjadi perubahan ikatan ya. Nah, karena perubahan ikatan itu terjadi hanya di dalam sampel ya, maka sampel tersebut akan emisikan kembali ya sisa dari radiasi inframerahnya ya dalam bentuk foton yang diemisikan. Nah, foton yang diemisikan itu akan dideteksi oleh detektor. Detektor menghasilkan spektrum IR tadi. Gitu ya. Jadi prinsipnya mirip dengan UV, hanya beda panjang gelombangnya ya. Kalau UV ya panjang gelombang UV, kalau IR ya panjang gelombang IR gitu. Oke. Ya, ini contohnya nih. Ini adalah suatu senyawa heksanon ya, 2 heksanon. Di sini ada gugus fungsi apa ini? Gugus fungsi apa ini? Keton. Ya, betul. Ini adalah gugus fungsi keton ya. Ini adalah gugus fungsi keton. Nah, kita fokus kepada gugus fungsinya ya. Nah, ketika gugus fungsi keton itu diberikan ya ya IR ya, gelombang IR, radiasi IR itu akan menyebabkan nih ya, ikatan tersebut mengalami perenggangan ya, pengelenggangan yang cukup besar. Nah, pengembangan yang cukup besar itu ya, itu kemudian akan menghasilkan panjang gelombang tertentu ya, akan menyerap panjang gelombang tertentu. Ini panjang gelombang yang diserap itu sekitar segini, 5,15 dikali 10 pangkat 13 Hz ya, frekuensi ya, dalam bentuk frekuensi.
Nah, itu untuk yang stretching. Kemudian gugus fungsi keton itu juga dapat mengalami vibrasi yang lain. Ya, dapat mengalami vibrasi yang lain. Nah, vibrasi tersebut ya, ketika dia menyerap panjang gelombang, ya, dia dapat kembali lagi ke keadaan dasarnya. Ya, ini keadaan dasar. Ya, dia akan kembali lagi ke keadaan dasarnya. Ya, jadi tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan dari struktur sampel. Hanya saja dapat menyerap panjang gelombang infrared yang kemudian akan dideteksi. Ya, nah keadaan mula-mula ya sebelum suatu senyawa atau sebelum gugus fungsi itu menyerap ya cahaya inframerah, radiasi inframerah itu disebut sebagai keadaan dasar. Keadaan dasar. Dan kemudian ya keadaan di mana ya terjadi perubahan vibrasi ikatan dari keadaan vibrasi ikatan alamiah disebut sebagai keadaan tereksitasi. Keadaan tereksitasi. Ya, selisih energi ya antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi itu berkisar antara 4,9 kilkalori per mol. Nah, itu setara dengan banyaknya frekuensi yang diserap oleh molekul tersebut, gugus fungsi tersebut, yang berasal dari cahaya inframerah. Nah, kita bisa lihat ya, senyawa tersebut itu akan memberikan serapan ya pada spektrum IR. Nah, berikut ini adalah spektrum IR-nya. Nih lihat ya. Biasanya karbonil ya, keton itu akan muncul di kisaran 1700-an. Selalu ya, selalu muncul di 1700-an. Jadi kalau kalian analisis sampel, ada serapan seperti ini ya, tajam seperti ini pasti selalu keton. Pasti selalu karbonil. Nah, untuk ini ya pada panjang gelombang sekitar 2900-an ya, itu biasanya untuk CH stressing ya, ikatan untuk CH stressing. Nah, masing-masing ikatan itu akan memberikan serapan pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa definisikan, oh, kalau muncul di sini ya. Kalau muncul di sini ada seperti itu berarti dia ada benzen. Nah, ada benzen, tapi nggak ada ya, berarti memang nggak ada benzennya. Begitu ya. Kalau muncul di sini nih ya, 2400 sampai 2600-an dan melebar, itu biasanya untuk gugus fungsi OH. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada lagi di sini puncak seperti ini ya, dia mendekati 1500-an ya. Dan kemudian ada yang panjang di sini, itu biasanya untuk ester atau karboksilat. Gitu ya. Jadi masing-masing gugus fungsi itu punya ciri khas di spektrum IR sehingga bisa dibedakan satu sama lain. Oke, begitu ya. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ada yang belum jelas atau ada yang didiskusikan, dipersilahkan. Ya, silahkan. Oh, yang bertanya Pak, itu untuk yang fingerprint region itu buat apa ya Pak? Yang mana? Yang fingerprint. Oh, fingerprint ini ciri khas ya. Jadi sidik jari, daerah sidik jari itu biasanya dari panjang gelombang 500 sampai 1000 ya, sampai 1000-an, 1200 ya. Itu fingerprint itu biasanya untuk senyawa-senyawa yang khas. Misal ya, glukosa. Dia punya fingerprint yang beda dengan fruktosa. Gitu ya. Jadi biasanya fingerprint itu diidentifikasi untuk mengidentifikasi senyawa secara kualitatif. Gitu. Misalnya suatu sampel ya. Ini suatu sampel ya. Kalian tahu bahwa udah punya database fingerprint untuk senyawa A itu seperti apa? Bentuknya misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Di daerah misalnya 500 sampai 750. Nah, kalian mau cek senyawa itu ada nggak di dalam sampel kalian? Kalian analisis IR ya. Kalian analisis IR sampel X ini. Ternyata spektrumnya ya menghasilkan fingerprint di daerah yang sama. Berarti secara kualitatif ya senyawa ini ada di sampel tersebut. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Tapi ini masalahnya, fingerprint itu rumit puncaknya. Tidak sesederhana
ya panjang gelombang dari 1.200 sampai 4.000, ya rumit. Jadi kalau kita nggak punya database, ya kita nggak tahu senyawanya, kita nggak bisa lakukan itu, ya. Jadi harus ada reference namanya, ya disebut sebagai database, gitu. Disebut sebagai fingerprint, daerah sidik jari, daerah sidik jari, oke, gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya silakan Dina Amalia. Pak, izin bertanya, ini kan Iya. spektroskop. Nah, itu tuh bisa digunakan menggunakan teknik absorpsi bukan, Pak? Oh enggak. Atau hanya absorpsi saja? Itu contohnya gimana ya, Pak? Terima kasih. Jadi kalau si IR ini, ya dia absorpsi juga, ya diserap juga dia, betul-betul diserap, ya betul-betul diserap, tapi serapannya itu beda panjang gelombang dengan UV, ya. Jadi energinya juga beda, kan energi IR ini panjang gelombangnya 750, ya berarti itu kan lebih rendah energinya daripada UV. Nah kalau UV itu diabsorpsi menyebabkan molekul tersebut tereksitasi. Kalau IR, ya molekul itu menyerap gelombang IR, ya radiasi inframerah, yang menyebabkan ikatannya itu bervibrasi. Itu aja bedanya. Ya tetap dia menyerap juga, tetap berdasarkan serapan. Itu kira-kira. Ya bisa dipahami, Dina? Bertanya lagi, Pak. Enggak. Kalau kita penelitian absorpsi, kalau menggunakan IR, apakah nantinya kita juga menggunakan tambahan memakai UV atau bagaimana, Pak? Maksudnya penelitian absorpsi apa nih? Harus spesifik. Saya nggak memahami penelitian absorpsi apa. Maksudnya gimana? Cangkang, misalnya cangkang ini nih, cangkang sawit gitu, Pak. Cangkang sawit mau diabsorpsi. Nah, terus tuh kita gunain FTIR gitu, Pak, untuk identifikasi arangnya yang dari cangkangnya itu, Pak. Terus apakah kita juga gunain UV, Pak, untuk untuk berhasil mengetahui absorpsinya itu atau identifikasi absorpsi itu, Pak? Atau bagaimana, Pak? Bisa iya, bisa tidak ya. Karena saya nggak memahami penelitiannya seperti apa. Jadi absorpsi di sini adalah prinsip. Ya, sedangkan absorpsi yang kamu maksudnya adalah penelitian tertentu. Jadi saya nggak memahaminya. Bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau kamu mau menggunakan suatu matriks tertentu dari cangkang sawit untuk mengabsorpsi suatu senyawa tertentu ke dalam cangkang tersebut, ya, maka kamu dapat melakukan identifikasi ke dalam matriks tersebut apakah senyawa yang kamu inginkan terabsorpsi itu telah masuk atau belum. Itu menggunakan UV bisa, asal kamu ketahui ya referensis dari senyawa-senyawa yang kamu absorpsi dan juga senyawa yang tidak terabsorpsi. Jadi bisa dibandingkan berdasarkan panjang gelombangnya, panjang gelombang maksimumnya. Gitu. Jadi bisa iya, bisa tidak, ya. Jadi saya nggak memahami dengan baik maksud dari penelitianmu, tapi kemungkinan kalau untuk mengidentifikasi suatu senyawa tertentu itu kemungkinan bisa menggunakan UV dan IR. Tapi nggak bisa hanya menggunakan UV saja atau nggak bisa menggunakan IR saja, ya. Jadi harus dikombinasikan dengan kedua data tersebut sehingga nanti misalnya begini, berdasarkan data dari IR, ya, maka senyawa tersebut berhasil terabsorpsi ke dalam matriks, mungkin seperti itu, didukung dengan berdasarkan puncak serapan dari spektrum IR, ya, mendukung bahwa absorben tersebut memang betul sudah terabsorpsi. Itu mungkin seperti itu kalau di penelitian data yang digunakan. Tapi secara umum saya tidak memahami penelitiannya secara komprehensif, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Bisa iya, bisa tidak jadi jawabannya, tergantung dengan penelitiannya. Gitu. Baik, terima kasih. Mangga, silakan. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Izin bertanya Pak mengenai penelitian yang sedang dilakukan cutting bagian organik Pak. Kan itu kan dia senyawa obat gitu ya, pasti senyawa obat. Untuk pemurniannya itu tuh apakah sudah pasti murni atau masih ada campuran ya Pak? Terus kalau misalkan memang murni, itu untuk pengukurannya tuh benar-benar menggunakan 4 metode instrumen yang tadi atau hanya beberapa saja yang diperlukan gitu Pak?
Oke, baik. Jadi kalau di penelitian kakak tingkat yang sedang saya bimbing, itu semuanya sudah dapat senyawa murni, ya. Jadi untuk dilakukan spektroskopi, sebelum dilakukan spektroskopi itu harus dilakukan isolasi, ya. Kemudian setelah diisolasi dimurnikan. Nah, setelah murni baru boleh dianalisis, ya, boleh dielusidasi. Kalau enggak bisa. Jadi harus benar-benar 100% murni. Baru bisa dianalisis. Nah, tentu saja untuk mengelusidasinya itu harus menggunakan keempat spektroskopi itu. Ya, tapi bergantung juga kepada mahasiswanya, ya. Bergantung juga kepada mahasiswanya apakah dia mampu atau tidak menyelesaikannya. Ya, kalau misalnya dia dapat menyelesaikan 4 spektroskopi ini, ya, dapat data 4 ini, maka dia akan temukan strukturnya. Kalau enggak, ya berarti dia hanya mendapatkan data-data IR-nya saja, UV-nya saja, begitu ya. Nah, kemudian kalau di penelitian kakak tingkat itu tidak hanya mengisolasi senyawa obat dan memurnikannya, ya, tapi juga mengujinya terhadap sel kanker, gitu, ya. Jadi kalau di penelitian itu kita ada beberapa strategi, ya, yang harus kita lakukan, ya. Nah, kalau di organik itu di bidang saya kimia organik bahan alam itu sudah tersusun secara terstruktur dan terstandarisasi. Jadi langkah-langkahnya sudah jelas. Yang susah itu teorinya organik itu. Sedangkan kalau untuk penelitiannya karena teorinya sudah advance, jadi penelitiannya itu sudah terancang dengan sangat baik, gitu ya. Jadi nggak perlu nyoba-nyoba lagi, sudah tinggal mengikuti saja, begitu. Jadi tahapnya setelah murni 100% baru dilakukan elusidasi struktur menggunakan spektroskopi tadi. Kemudian setelah itu kita uji terhadap bioaktivitas tertentu, bisa anti kanker, anti jamur, anti bakteri, ya, antivirus juga bisa. Tinggal kita pilih saja, gitu ya. Nah, itu bergantung ke seberapa banyak sampel yang didapatkan, sampel murni yang didapatkan, gitu. Jadi jawabannya bergantung kepada mahasiswanya sanggup atau enggak, gitu ya. Tapi kalau misalnya target, ya tentu harus diketahui strukturnya, seperti itu, ya. Oke, begitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya. Nah, perbedaan gugus fungsi, ya, itu akan memberikan serapan yang berbeda-beda, ya. Gugus fungsi karbonil, misalnya keton dengan ester itu akan menyerap radiasi inframerah yang berbeda, ya. Kemudian metil, ya, atau ya metil atau metin itu ini ya. Ini namanya metil, ya. CH3 itu metil, kemudian metin, ya, kemudian metilen, ya, itu akan memberikan serapan yang berbeda-beda. Sorry, saya gambarin aja biar ini, ya. Ini namanya metil, ya. Kemudian kalau begini, ya, ini namanya metin, ya. Nah, kalau misalnya dia sudah terikat semua, ya, nggak ada hanya lagi, ini disebut metilen. Ya, sorry, ini gimana gambarnya biar enak, ya. Nah, gini, ya. Ini CH2, ini CH3, ya. CH3 seperti ini disebut metil. CH2 itu metin. Kemudian CH3 itu metilen. Nah, ini akan memberikan serapan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan karbonil, ya. Keton, ya, kemudian karboksilat, ya, ether, kemudian ester, ya, ini akan memberikan serapan yang berbeda-beda, ya. Dia punya karakteristik sendiri, ya, akan menyerap atau mengabsorb frekuensi radiasi inframerah yang berbeda-beda. Nah, karena, ya, setiap molekul itu memiliki struktur yang khas, ya. Tentu saja kalau benzen kan seperti ini, ya. Nah, heksan seperti ini. Ini kan berbeda. Nah, ini perbedaan ini akan muncul di fingerprint, ya, daerah fingerprint. Jadi kalau untuk gugus fungsi, ya, itu akan muncul di daerah 1200 sampai 4000-an. Sedangkan kalau untuk fingerprint, ya, ciri khas, ya, atau sidik jari itu akan muncul di antara 500 sampai 1100-an, ya. 1150 biasanya, tidak sampai 1200. Nah, jadi
Kalau fingerprint itu kita untuk mendeteksi molekulnya, karakteristik dari molekul, sedangkan kalau untuk dari 1200 sampai 400 ya, atau disebut sebagai inframerah menengah ya, tengah tadi mid infrared, itu untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Ya. Jadi ini tolong diingat-ingat ya. Nanti kalau misalnya kita latihan, saya akan berikan referensi ya. Referensi misal kalau ada serapan dari panjang gelombang 1700 itu untuk apa gitu ya. Itu disebut sebagai referensi, nanti akan kita bahas. Nah, ini tadi ya. Ada beberapa kriteria dari suatu senyawa itu dapat menyerap ya, dapat mengabsorpsi radiasi inframerah. Yang pertama ya, adanya perbedaan momen dipol. Ya. Coba. Kalau C dengan H, ini ada nggak perubahan momen dipol? Ada nggak perbedaan momen dipol? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saling menghabiskan Pak antara C dan H. Karena saling menghabiskan antara C dan H. Oke, baik. Nah, suatu molekul itu hanya dapat ya menyerap radiasi inframerah jika absorpsi tersebut menyebabkan perubahan ya momen dipol atau menyebabkan perubahan elektrik dipol. Itu yang pertama ya. Jadi molekul itu hanya dapat menyerap IR ya, radiasi IR kalau ada perubahan ya yang disebabkan oleh IR tersebut terhadap dipolnya. Ya. Yang kedua ya, biasanya ya senyawa-senyawa yang polar itu aktif IR. Aktif IR itu artinya bisa menyerap radiasi IR. Contoh yang polar itu ya, misalnya COH ya. Ada perbedaan keelektronegatifan ya. Perbedaan keelektronegatifan itu menyebabkan dipol tadi ya. Dipol itu artinya dua kutub ya. Di itu dua, pol itu kutub ya. Jadi dua kutub. Nah, untuk molekul atau ikatan nonpolar yang simetrik ya, itu juga bisa nyerap ya radiasi IR, tapi dia lemah. Begitu ya. Nah, ini contoh ya ikatan yang dapat menyerap IR ya. Ini contoh yang nggak bisa menyerap IR dengan baik gitu ya. Dia tetap akan memberikan puncak serapan nanti di spektrum, tapi dia mungkin kalau misalnya seperti ini ya, serapannya itu kecil. Nah, kecil seperti ini, nggak tinggi. Sedangkan kalau karbonil kan, nah dia seperti ini. Gitu. Dia tetap memberikan serapan tapi kecil. Kenapa? Ya itu tadi, karena tiga hal ini. Ya, karena pertama dia nggak punya momen dipol, ya, kemudian bukan molekul yang polar, ya, dan kemudian dia simetris. Ya, simetris itu artinya dia ini ya sama nih. Ya, jika kita belah di sini dia sama ikatannya. Ya, sorry yang ini nih. Nih. Sedangkan ini aktif ya, karena dia bisa menekuk. Ini yang alami, kemudian ini yang vibrasi setelah menyerap IR-nya. Tapi untuk molekul yang seperti ini nggak ada perbedaan momen dipolnya, O dengan O kan nggak ada, ya, N dengan N nggak ada. Kemudian ikatannya itu simetris, ya. Ini nggak bisa menyerap radiasi IR. Ya, sedangkan kalau H dengan H itu bisa, ya. Kenapa dia bisa? Karena ikatannya renggang, ya, Kemudian CO2, ya, itu juga bisa, dia bisa merenggang dan juga bisa memadat seperti itu ya. Sedangkan kalau ya untuk O dan N dan N, ya, O2 dan N2 itu tidak dapat menyerap gelombang UV. Nah, ini bisa kita lihat ya, diagram untuk menjelaskan terkait dengan vibrasi dari molekul. Ya, ada yang disebut sebagai vibrasi dasar, ya, ada yang juga yang disebut sebagai vibrasi yang tidak dasar ya, tidak fundamental, vibrasi fundamental dan vibrasi non fundamental. Nah, vibrasi fundamental itu dapat menyebabkan dua perubahan vibrasi alami. Ya, yang pertama adalah stretching, yang kedua adalah bending. Ya, bending itu apa? Ada yang tahu? Menekuk, Pak. Apa? Menekuk. Menekuk, ya, bengkok, ya. Kalau stretching itu ya gini ya, gini,
ya, dia bisa ke sini, ya, juga bisa ke sini. Itu stretching ya. Kalau bending dia gini, dia awalnya gini, kemudian menekuk, nah menekuk gini, ya itu namanya bending. Jadi ada dua, stretching dan bending, ya. Nah untuk yang stretching itu bisa simetrik dan untuk molekul yang asimetrik. Sedangkan untuk bending itu hanya terjadi pada molekul yang planar dan juga tidak planar. Ya kalau yang planar dia bisa menggunting, ya. Jadi dia gini, kayak gunting dia, kayak gunting ya, ke sini ya atau ke sini, persis kayak gunting atau rocking, ya. Kalau dia rocking itu dia keluar, gini dia keluar, atau dia gini, ya keluar. Ada menggunting dan juga membatu atau keluar, ya. Nah kalau dia bukan planar, nih kalau yang planar itu contohnya yang gini ya, planar, ya. Ini planar, jadi dia bisa menekuk gitu ya. Nih, dia bisa menekuk gitu. Tapi kalau misalnya dia yang tidak planar, ya, misalnya yang ikatan kovalen biasa, begitu ya, dia bisa wagging. Tahu wagging? Wagging itu artinya goyang-goyang, ya. Ini ya goyang-goyang nih, ya. Ini bisa ke sini, ya, bisa ke sini. Dia goyang-goyang gitu kalau di molekul. Nah, sama twisting, dia bisa muter-muter, ya, bisa muter-muter, twisting, gitu. Nah, itu adalah vibrasi-vibrasi yang mungkin terjadi di dalam molekul, ya. Dia bisa stretching atau bending, ya. Kemudian stretching itu bisa dia simetris dan asimetris. Kemudian kalau bending bisa terjadi pada yang molekul planar, ya, atau yang datar atau molekul yang tidak planar, ya. Dan itu akan beda-beda. Kalau molekul yang planar dia akan menggunting, ya, atau akan rocking, ya, mengejang gitu. Kemudian kalau untuk yang planar, ya, yang tidak planar, dia itu bisa berputar dan juga bisa membalik, gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk vibrasi yang tidak fundamental, ya, tidak dasar, itu hanya bisa terjadi 3 hal. Opportune, ya, opportune itu artinya melipat, ya, bertimpah. Kemudian kombinasi, ya, dia melipat dan menimpa. Kemudian Fermi Resonance, ya. Fermi Resonance itu artinya dia menjauhi, ya, menjauhi. Itu jadi ada 2 jenis, ya, vibrasi molekul, fundamental dan non fundamental. Kemudian ada cabang-cabangnya lagi, ya. Nah, setiap cabang-cabang ini akan memberikan spektrum, ya, yang berbeda-beda, spektrum yang karakteristik satu sama lain itu berbeda, sehingga kita bisa tentukan. Contoh, ya, contoh untuk yang bending, ya, untuk yang bending kemudian dia planar, sisi short biasa muncul di 1400-an. Gitu, ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa di dalam 1400-an itu, ya, ada ikatan rangkap karbon-karbon, gitu ya. Jadi dia khas, ya, satu sama lain itu memberikan ciri khas tertentu. Nah, dari ciri khas tertentu itu kita bisa susun, ya, kita bisa susun referensinya. Nanti akan kita berikan. Nah, ini tadi, ya. Jadi vibrasi molekul itu terbagi menjadi 2, ya, stretching dan juga bending, ya. Stretching itu melenggar, bending itu ya memotong, ya, menggunting, ya, membengkok. Nah, kita bahas yang pertama dulu, ya, vibrasi yang merenggang, ya, itu dapat terjadi, ya, terhadap 2, ya, vibrasi atau osilasi yang sifatnya adalah ikatan kovalen tunggal, ya, ikatan kovalen tunggal, atau kalau misalnya dia adalah ikatan yang planar. Nah, stretching itu menyebabkan panjang ikatan berubah tapi tidak sampai putus, ya, berubah tapi tidak sampai putus. Nah, itu muncul, ya, di dalam spektrum IR itu berkisar antara 1200 sampai 4000, ya, bilangan gelombang atau sentimeter angkat -1. Nah, kemudian stretching ini dapat terjadi ke dalam 2 aspek. Dia bisa seperti ini, ya. Misal kita buat C dengan C dengan C, gini, ya. Nah, ini bisa gini, satu pendek, satunya panjang, ya. Atau dia bisa simetris. Nah, dia merenggangnya simetris, ya. Kalau ini asimetris, simetris, ya. Kalau yang di atas dia mengalami vibrasi yang simetris, gitu ya. Nah,
Yang simetris dan asimetris ini akan muncul di panjang gelombang yang berbeda. Ya, akan muncul di panjang gelombang yang berbeda sehingga nanti kita bisa amati berdasarkan panjang gelombang serapan IR pada bilangan gelombang tertentu itu muncul ya spektrum atau puncak serapan untuk asimetris didukung dengan puncak serapan pada bilangan gelombang yang lain yang mendukung bahwa dia adalah ikatan yang stretching vibrasi yang simetris gitu ya. Jadi kedua data ini digunakan untuk saling mendukung nantinya gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini yang simetris. Jadi dia akan merenggang ke arah yang seimbang begitu ya, bukan seimbang ya, simetris ya, simetris sama gitu ya. Jadi kalau kita potong di sini itu sebetulnya dia simetris ya, sama gitu. Nah, kemudian yang asimetris. Nah, kalau yang asimetris dia satu dia memadat, yang satunya dia merenggang gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita buat potong garis di sini ya seperti ini, maka kira-kira seperti ini ininya vibrasinya. Nah, gitu ya. Satu memanjang dan satunya memendek. Begitu. Ini yang disebut sebagai simetris dan asimetris. Nah, kemudian yang kedua adalah bending ya, vibrasi yang bending. Jadi kalau vibrasi yang bending ini tidak membentuk garis ikatan tertentu ya. Jadi dia akan memutus garis ikatan tertentu. Kalau tadi kan sesuai garis ikatan tertentu. Kalau ini dia tidak sesuai dengan garis ikatan tertentu. Ya, disebut juga sebagai deformation atau perubahan formasi. Ya, untuk ikatan, untuk vibrasi bending, ya, itu dia lebih cenderung muncul di sekitar 600 sampai 1400. Ya, ini artinya dia masuk ke dalam daerah sidik jari. Sidik jari. Ya, ada dua tipe seperti di diagram tadi, ya. Yang pertama adalah yang datar, ya, bending yang datar dan juga bending yang tidak datar, ya. Jadi dia akan berbeda. Kita lihat akan perbedaannya di slide berikut ini. Nah ini, ya. Kalau untuk yang plan, ya dia akan membentuk gunting, ya, seperti gini. Dia menggunting, ya seperti gerakan gunting lah ya. Ya kalian bayangkan seperti gerakan gunting gitu ya. Nah, dia akan mendekat atau menjauh satu sama lain, ya. Jadi sudut ikatan ini bisa jadi bisa membesar dan bisa mengecil ya, sehingga dua atom itu bisa saling berdekatan karena sifatnya seperti gunting ya. Kalian bayangkan gunting saja ya, maka sudut ikatan itu bisa membesar dan bisa mengecil. Ini yang untuk yang datar ya, plane bending. Nah, kemudian ada yang rocking ya. Kalau untuk yang rocking ya, dia satu mendekat ya ke dalam, yang satu keluar itu. Ya, dia rocking seperti itu. Jadi dia akan saling menjauh satu sama lain. Kalau tadi dia scissoring ya atau gunting, dia itu akan mendekatkan dua molekul. Sedangkan kalau rocking, dia akan menjauhkan molekul tersebut. Ya, dia akan bergerak ke arah luar. Nah, ini jaraknya akan lebih jauh dibandingkan dengan yang scissor. Gitu ya. Ini bentuk-bentuk vibrasi ikatannya. Ya, ini yang kedua ya, untuk yang bukan planar ya, untuk yang bukan datar. Dia bisa berputar, wagging. Ya. Kalau wagging, dia berputarnya searah. Ke sini ya. Dia berputar searah. Sedangkan kalau yang twisting, dia berputarnya ya satu ke kanan ya, satu ke kiri. Gitu, saling menjauhi. Gitu ya. Tapi kalau yang wagging, dia akan bergerak searah ya, ke arah yang sama. Begitu ya. Jadi ini adalah beberapa ya gambaran ya terjadinya vibrasi ikatan. Jadi tentu saja dari ikatan dasar ya. Ini kan kalau kita lihat dasarnya seperti ini. Ya. C H H ya. Diberikan IR tertentu ya akan menyebabkan ini tadi ya, wagging dan lain-lain yang tadi ya. Scissoring, bending, rocking dan lain-lain gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sini ya, untuk vibrasi ikatan ada pertanyaan enggak? Ya, silakan Mulyadi. Izin bertanya Pak, untuk yang vibrasi ini Pak, jenis-jenisnya apakah bisa Pak dalam satu untuk molekul ini dia mengalami satu jenis vibrasi yang berbeda gitu Pak dalam waktu yang sama?
Ya, tentu saja. Bisa terjadi. Jadi bergantung kepada strukturnya Mulyadi. Jadi struktur senyawa misalnya ya, apa ya? Nih gini aja nih. Nah, ini ada gugus fungsinya apa aja? Yang saya gambar. Ada apa aja gugus fungsinya? Ini gugus fungsi apa? Alkohol sama keton, Pak. Alkohol. Kemudian ada keton. Alkena. Keton sama alkena. Ini saya tambah satu lagi deh ya. Nah, dalam satu molekul ini kira-kira kalau dikasih IR ya, radiasi IR ke dalam molekul ini, kira-kira vibrasi apa saja yang bisa terjadi? Recording has stopped. Aduh, stop. Saya ini dulu ya, lanjutkan. Ya, silakan Pasya. Pasya, NIM-nya berapa tadi? Berapa? Ya, silakan. Pertanyaannya apa, Pasar? 82, Jawabannya apa? Pak. Ya, 82. Ya. Recording is on. Vibrasi apa saja mungkin terjadi? Gugus fungsi vibrasi gugus fungsi keton sama Ya. alkohol. Keton mengalami vibrasi apa yang mungkin? Ya, keton ini tentu saja dia bisa stretching ya, dia bisa merenggang ke atas, stretching ya. Kemudian OH ini dia bisa ini ya, bisa bisa stretching juga ya, bisa juga menggunting ya, scissor. Nah kemudian ini ada yang planar nih, yang planar tadi dia bisa apa aja kalau yang planar? Nih ya, kalau yang planar itu dia bisa scissoring, juga bisa rocking gitu ya. Nah, karena dia keton itu bisa stretching, maka dia akan muncul di panjang gelombang sekitar 1700-an. Bilangan gelombang 1700-an. Karena ada OH di situ ya, yang bisa stretching maupun bisa scissor, maka dia akan muncul di panjang bilangan gelombang sekitar 2400-an. Ya. Kemudian yang alkena ya, karena dia bisa rocking dan juga bending, maka dia akan muncul di kisaran 1200 sampai 1400-an. Jadi mungkin ya untuk senyawa ini dia kira-kira spektrum IR-nya begini. Nah, ini di 1700-an untuk karbonil, keton ya. Ini kemudian untuk alkenanya dan alifatiknya ya. Ini di sekitar 1900-an. Kemudian ini di sekitar 2000-an ya. 2000-an ini untuk alkoholnya. Alkohol ya. Alkana itu ada di sini. Nah, ini untuk karbonilnya, keton. Gitu. Jadi pertanyaan Mulyadi tadi, apakah mungkin ya dalam satu senyawa itu muncul berbagai macam vibrasi? Ya, sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan bergantung kepada struktur dari senyawa yang kita uji. Sehingga kalau ada dua senyawa yang strukturnya beda, nah bisa kita bedakan ya berdasarkan gugus fungsinya ini. Jadi senyawa yang A ini ya, saya bilang A aja ya. Kemudian ada senyawa yang kedua seperti ini. Sama sebetulnya ya, cuma yang satunya tidak ada alkenanya ya. Itu bisa kita bedakan dengan senyawa yang A. Senyawa B ini bisa dibedakan dengan senyawa yang A berdasarkan spektrumnya ya, gitu. Oke, kalau yang senyawa yang B ini kemungkinan nggak ada ininya ya, nggak ada di sini ya, ini akan langsung saja seperti itu gitu. Jadi sangat memungkinkan ya kita mengidentifikasi berbagai macam vibrasi dalam satu molekul. Oke, sebelum kita lanjut, ada lagi pertanyaan? Halo, cukup ya? Jangan ragu ya, kalau misalnya enggak itu nanti saya ulang lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita nanti tutorial, kita kerjain bareng-bareng. Tapi kalau ini kan saya harus berikan pengetahuannya ya. Saya harus transfer ilmunya kepada kalian. Saya harap bisa
jadi wawasan ya, bisa jadi ilmu untuk kalian sehingga nanti kalian bisa manfaatkan. Apalagi kalau kalian kerja nanti ya di BRIN gitu ya. Sekarang kan banyak BRIN buka ya, karena BRIN itu sekarang nih saya berinformasi sekarang tahun 2022 ya. 2022 itu dulu namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekarang menjadi BRIN. Nah, sekarang jadi BRIN itu lagi meremajakan para penelitinya sampai 5 tahun ke depan, sampai 2017. Kalian angkatan berapa sekarang? 2019 Pak. 2019 Pak. Semester berapa sekarang? 6 ya? Atau 8? 6 ya? 6, Pak. Berarti tahun depan kan sudah lulus 2023 tuh. Ya, kemungkinan ya. 2023 kan udah lulus ya sebagian besar dari kalian. Nah, itu biasanya PNS ya, itu bukanya bulan September untuk BRIN. Ya. Jadi kalau bisa kalian lulusnya bulan Maret ya atau bulan Juli ya. Juli ya. Sehingga nanti kalian bulan September bisa daftar. Begitu ya. Nah, BRIN itu banyak sekali lembaga penelitiannya ada. Kalau kalian yang kimia, fisik dan anorganik ada misalnya gini. Lembaga BPTM LIPI ya, Balai Penelitian Teknologi Mineral. Itu ada di Tanjung Bintang. Kemudian ada BP2TP, Balai Besar Penelitian Teknologi Pati. Itu ada di Lampung Tengah. Kemudian banyak sekali LIPI-LIPI yang lain. Di Lampung ini kalau tidak salah ada sekitar 13 balai. Dan sebagian besar karyawannya itu tidak ada. Ya, udah pada pensiun, kemudian diremajakan ya, atau memang pegawai negerinya sudah tidak ada. Nah, ini peluang untuk kalian nih. Nah, untuk masuk ke sana tentu saja kalian harus menguasai ya ilmu-ilmu kimia ya, sesuai dengan bidangnya. Kalau BPTM itu kan mineral ya, berarti itu kimia anorganik sama fisik. Kalau Pati ya itu polimer, kimia fisik dan kimia organik. Ada lagi Balai Budidaya Ikan misalnya, itu harus biokimianya dikuatkan gitu ya. Balai Penelitian Teknologi Industri berarti kimia organik sama kimia analitik yang harus dikuatkan gitu ya. Jadi kalian tuh sebetulnya beruntung ya. Angkatan kalian ini akan banyak sekali nanti bukaan-bukaan. Tapi yang PNS ya akan banyak sekali buka-bukaan. Tapi kalau misalnya kalian mau di swasta juga nggak masalah ya. Itu juga cukup besar ya. Dan gajinya jauh lebih besar daripada yang pegawai negeri sipil gitu ya. Nah, kita akan masuk sekarang ke dalam frekuensi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap molekul itu akan memberikan vibrasi yang berbeda-beda. Nah, vibrasi yang berbeda-beda itu akan menyerap ya frekuensi dari gelombang elektromagnetik, gelombang inframerah ya yang berbeda-beda pula ya. Ini adalah persamaan untuk frekuensi ya. Di mana frekuensi itu berbanding terbalik dengan massa yang terreduksi dari atomnya. Ya, ini frekuensi, ini massa reduksi dari atom. Ya, dan berbanding lurus dengan akar dari ya perubahan vibrasi dari ikatan. Dan ada vibrasi ikatan. Di mana perubahan massa atau pengurangan massa itu sama dengan ya massa awal ya atom A dan atom B dikalikan per jumlah dari kedua massa atom tersebut ya. Nah, biasanya frekuensi itu dinotasikan ya. Frekuensi itu dinotasikan sebagai sentimeter min 1 atau 1 per sentimeter yang disebut sebagai bilangan gelombang. Dan gelombang, makanya saya tadi suka ke belibet ya, panjang gelombang dengan bilangan gelombang. Di dalam IR itu kita gunakan bilangan gelombang atau 1 per meter atau 1 per sentimeter bergantung kepada jarak vibrasinya. Nah, ini ya untuk frekuensi stretching bisa dilihat ya. Jadi atom itu kalau kita tingkatkan massanya, hidrogen, deuterium dengan karbon ya, itu kan semakin meningkat massanya, maka itu akan menyerap pada panjang gelombang, bilangan gelombang yang berbeda-beda. Ya, frekuensinya juga akan berbeda-beda. Nah, untuk ikatan CH ya, itu frekuensinya sekitar 3 ribuan. Ya, 3 ribuan bilangan gelombang, sentimeter pangkat min 1 ya.
Sedangkan kalau untuk karbon dengan karbon itu akan muncul di sekitar 1200-an. Ya, panjang gelombangnya. Nah, kalau karbon dengan karbon tadi sekitar 1200-an, yang karbon rangkap ya ikatan 2 itu muncul di 1600 sampai 1660. Ya, ikatan rangkap 3 muncul di 2200. Nah, ini bisa menjadi patokan kita. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat spektrum IR ya. Nah, ada seperti ini misalnya ya. Nah, ini di 1200 munculnya. Kemudian ini di 1600 ya. Kemudian ini di 2200 ya. Berarti di dalam molekul tersebut ada suatu ya senyawa yang mengandung ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 dan ikatan kovalen saja. Gitu ya. Jadi kita dapat mengacu kepada referensi ya. Ini disebut sebagai referensi. Jadi kalau muncul serapan pada panjang gelombang sekian itu merujuk pada apa gitu. Kira-kira gitu. Ya nanti kalau ujian atau ketika tutorial saya akan berikan secara lengkap ya tabelnya. Tabelnya saya akan berikan secara lengkap. Nah, ini tabelnya nih. Kelihatan nggak? Ini saya gedein ya. Kelihatan? Ini yang fingerprint ya. Ini fingerprint. Nah, biasanya spektrum UV itu berkisaran di sini. Misalnya gini nih. Set. Ya, ini saya buat aja ya. Nah, gini. Set. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau dia di 1700-an itu biasanya karbonil. Karbonil. Ya, ini karbonil nih. Ya. Kalau dia sekitar 1750 itu untuk CN. Kalau di bawah itu ya, misalnya 1600-an, 1660 itu biasanya untuk karbon-karbon ikatan rangkap 2 ya. Kalau ini sekitar 1780-an ya untuk karbon nitrogen. Nah, kemudian untuk karbon rangkap 3 itu biasanya di sekitar 2100-an, di sekitar sini. Ya. Kemudian untuk CH itu di sekitar 2900-an. OH itu sekitar 3000-an. Ya. Dan dia melebar. Kalau OH itu melebar, puncaknya tidak tajam seperti ini ya. Dia melebar. Untuk NH itu berkisar antara 3200-an. Gitu, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada spektrum kalian gunakan tabel ini ya untuk mengidentifikasi. Oh, kalau puncak ini merujuk kepada ikatan ini. Oh, kalau puncak ini merujuk kepada gugus fungsi ini. Gitu. Oke, bisa dipahami nggak sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi awalnya sudah saya berikan prinsipnya ya, apa yang terjadi ketika molekul sampel itu dilewatkan dengan radiasi inframerah ya, akan terjadi serapan tersebut menyebabkan terjadinya vibrasi. Ya, vibrasinya apa saja tadi sudah kita bahas ya. Nah, masing-masing vibrasi itu akan memberikan serapan yang berbeda-beda, spektrum yang berbeda-beda ya. Nah, karena dia memberikan spektrum yang berbeda-beda, maka setiap molekul itu akan memberikan ciri khasnya masing-masing. Gugus fungsi tertentu akan memberikan serapan yang berbeda dengan gugus fungsi yang lain, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa identifikasi. Kalau kita punya spektrum ya IR, maka kita bisa ketahui, oh ini maksudnya untuk ini. Ya, ini merujuk kepada ini. Nah, ini contohnya nih, saya perbesar ya yang di bawah ya. Nih. Ini adalah contoh spektrum IR sesungguhnya, ya. Ini kalian bisa lihat. Ini daerah fingerprint. Ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa identifikasi ya, ada puncak CO, CCE, CN ya. Kemudian ini kosong, nggak ada nitril dan karben, nggak ada ya, kosong di sini nggak ada. Nah, kemudian ada ini CH stretch ya. Kemudian di sini juga nggak ada OH ya. Ini ada kecil sekali tapi ya, kecil sekali, itu bisa diabaikan. Gitu. Nah, kalau dari spektrum ini kira-kira ya molekulnya apa nih? Dari sini aja nih. Kira-kira berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Nih, dari ini aja yang saya lingkari. Fingerprintnya enggak usah. Kira-kira senyawa tersebut mengandung apa saja? Ayo. Mengandung apa saja? Ini dari sini aja nih. Ini saya lingkari ya.
berwarna ungu. Nih, saya tebelin. Analisis dari sini saja nih. Oke. Ada apa saja di situ? Ayo, present yang bisa jawab. Ya, silakan. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Dari gambaran itu ada senyawa yang mengandung gugus fungsi keton, kemudian Keton. ada alkena, Alkena. terus ada CN dan ada CH Pak. Oke, jadi kemungkinan hanya ada karbonil, ya, ikatan rangkap CC, ya, kemudian ada nitril dan juga ada CH, ya. Jadi kemungkinan senyawanya adalah mungkin, ya, kemungkinan dia ada CH, ya, kemudian ada C ikatan rangkap, ya, ini berarti H, kemudian ada karbonil, gitu ya, kemudian ada N, ya, NC, ya. Nah, ini kira-kira apa ini? Ikatan apa namanya? Peptida Pak. Oke. Jadi ini adalah spektrum untuk salah satu asam amino. Gitu ya. Paham nggak kira-kira sampai di sini? Udah masuk ya kita ke dalam elusidasi struktur. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Ya, silahkan. Oh, sebenarnya masih bingung sih Pak. Yang di bagian kuning itu kan itu ada 3 perpecahan tuh. CO, CN sama satu lagi tuh Pak. Ini layarnya tiba-tiba hilang Pak. Oh ya, sekarang udah ada CO, CC sama CN itu. Nah, itu gimana ya Pak kalau ngebedain ya Pak? Iya, gampang sekali. Dengan ini tadi. Nih, saya gambarin di sini ya. Ini karena nggak representatif aja spektrumnya. Tapi kalau misalnya spektrumnya asli, ya. Nih. CC itu muncul di sekitar 1660. Nih yang tadi slide sebelumnya nih. Nih CC, ya. Tuh 1650. CO itu di 1700-an. CN itu di sekitar 1780-an. Jadi kalau misalnya nanti kita bedakan, ya, ini saya hapus dulu. Ya, misalnya 1700 di sini nih. Ya, 1700. Nah, nanti CC itu muncul di sini. Nah, kemudian karbonil muncul di 1700. Nah, kemudian muncul di sini yang CN. Begitu kira-kira. Nah, jadi yang ini merujuk kepada CC, yang ini merujuk kepada CO, yang ini akan merujuk kepada CN. Gitu. Nah, ini tadi gambarnya tidak kelihatan karena ditimpah sama keterangannya. Gitu. Bisa dipahami nggak, Ramdan? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi khas sekali, ya, khas. Tinggal pintar-pintar kalian untuk menganalisisnya saja. Nanti tabel ini saya berikan. Ini yang lengkap ya, saya berikan. Ya. Sekarang belum, kita bahas satu-satu dulu. Nanti kalian bingung kalau tiba-tiba saya berikan tabel banyak gitu, nanti kalian bingung. Jadi saya bahas satu-satu dulu. Kita fokus ke daerah yang bukan fingerprint, karena kalau fingerprint itu begini dia. Oh. Nah, kadang-kadang kita bingung, nah seperti ini nih. Kita bingung nanti mengidentifikasi. Jadi kita fokus dulu ke daerah mid ya, daerah menengahnya. Oke, gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Nggak ada? Udah jelas ya? Kalau jelas saya lanjutkan. Nah, ini untuk klasifikasinya ya. Jadi kita tadi udah tahu ya kalau misalnya setiap bilangan gelombang ya itu akan memberikan puncak yang berbeda-beda untuk setiap gugus fungsinya. Ya, jadi dia khas seperti tadi ya. C dengan C itu di sekitar 1660 ya. Karbonil itu di 1700. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang transmitansi atau kalau di IR itu intensitas ya. Jadi kalau misalnya ini ada spektrum IR, ini saya gambar begini aja ya. Nah, gitu. Ya, dia itu akan memberikan 3 ya. Setidaknya akan memberikan 3 fase. Yang pertama ya dia weak, lemah ya. Kemudian lemah ini berarti dia di sini ya. Ini kan 0 ya transmitasinya ya. Persen transmitasinya 0, lemah. Kemudian dia medium di sekitar sini dan dia sangat kuat, mendekati 0. Yang ditransmitasikan sedikit, artinya banyak yang diserap. Ya, jadi dia strong. Nah ini puncak-puncak ini ya ada beberapa macam. Kita balik lagi ke yang tadi.
Ya, ini saya hapus dulu. Ya, ini kan kalian bisa lihat ya. Nih, ada yang serapannya kuat, ada yang intensitasnya kuat ya, ada yang lemah. Nih, ini contoh yang kuat. Ini contoh yang lemah. Gitu ya. Nah, ini yang contoh yang menengah. Gitu. Ya. Udah kembali lagi. Nah, hal itu ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Yaitu tadi karena ketika sampel ya, molekul diberikan IR ya, radiasi inframerah ya, maka gugus fungsi tersebut ya akan menyerap berbagai macam tingkat energi. Contohnya karbonil, dia akan menyerap lebih banyak sehingga nanti karbonil ini ya vibrasinya akan stretching. Nah, karena dia menyerap banyak ya, akan menyerap banyak radiasi inframerahnya ya, sehingga yang ditransmitasikan itu hanya sedikit ya, jadi mendekati 0% transmitasinya, sehingga serapannya itu muncul sangat kuat ya. Kemudian kalau untuk ikatan rangkap 3 ya, itu dia akan menyerap di medium ya, karena ketika dia menyerap itu masih ada yang ditransmitasikan tuh cukup besar gitu ya. Nah, kalau yang lemah ya, misalnya C dengan C ya, lemah seperti itu ya, dia ketika molekul tersebut menyerap IR ya, yang ditransmitasikan itu cukup banyak, masih banyak gitu ya, sehingga nanti spektrumnya, puncaknya akan tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang bisa kita gunakan tadi Ramdan untuk membedakannya satu sama lain. Katakanlah yang tadi ya, nih, katakanlah yang tadi, nih yang ini nih, kita bisa tentukan ya, mana yang CN, mana yang C, mana yang CO berdasarkan ini tadi. Misal ya, gini panjangnya. Nah, gini ya. Biasanya yang CC ini ya, itu dia weak, yang ini strong, yang ini medium ya. CN itu medium biasanya. Gitu. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, apakah boleh diulang Pak bagian penjelasan bagaimana penyerapan untuk yang kuat tadi ya Pak? Gimana maksudnya bagian penyerapan untuk yang kuat? Antara yang diserap dan yang ditransmisikan gitu Pak. Oh, oke. Tolong diperhatikan ya. Jadi kan ini ada 3 jenis ya. 3 jenis spektrum. Ada yang kuat ya, puncaknya itu tajam dan mendekati transmitasi 0. Itu kuat. Kemudian medium yang tengah-tengah, ada yang weak ya, yang lemah. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Contoh. Perhatikan di sini. Suatu molekul yang memiliki gugus fungsi ya, itu diberikan ya IR ya, radiasi inframerah. Nah, itu akan menyebabkan molekul tersebut mengalami vibrasi ya, mengalami vibrasi. Nah, vibrasi kan ada berbagai macam bergantung kepada gugus fungsi. Nah, untuk gugus fungsi karbonil ya, itu dia akan memberikan serapan yang kuat. Kenapa? Karena karbonil ini dari vibrasi dasarnya ya, dia akan mengalami stretching ya, stretching ikatan ya. Itu artinya ya, molekul yang memiliki gugus fungsi karbonil atau keton tadi itu akan menyerap radiasi IR ya, sehingga yang ditransmitasikan, yang dikeluarkan kembali itu tidak terlalu banyak, sedikit ya. Nah, karena dia sedikit, maka yang ditransmitasikan itu tidak terlalu, dia mendekati 0 ya, sehingga akan terlihat puncaknya itu tajam. Sedangkan kalau yang medium ya, dia akan menyerap ya, radiasi IR tersebut ya, menyebabkan terjadinya vibrasi ikatan ya. Nah, tapi ketika dia mentransmitasikan itu masih cukup banyak yang ditransmitasikan, katakanlah 20% sampai 40% yang ditransmitasikan, sehingga puncaknya mentok di sini ya, di angka 20 atau 40. Nah, kalau yang rendah ya, ketika dia dialiri oleh suatu IR di sini, maka yang ditransmitasikan itu cukup besar ya, katakanlah 80%, sehingga dia munculnya puncaknya di angka 80 gitu. 80% yang ditransmitasikan ya. Bisa dipahami nggak? Tadi siapa yang nanya? Ayu Alfia Pak, bisa Pak, terima kasih Pak. Gitu ya, jadi beda-beda ya, bergantung kepada jenis vibrasinya. Oke, kita lanjutkan dulu.
Nah, ini ya kita akan bahas untuk alkohol ya dan juga NH ya, itu biasanya muncul di kisaran 3.300 ya. Dan dia biasanya melebar ya, look different. Kalau biasanya puncak itu kan lancip-lancip ya, yang namanya puncak itu seperti ini. Nah, kalau untuk alkohol itu dia munculnya melebar seperti ini. Kemudian untuk NH, misalnya amina ya, yang munculnya seperti ini, gitu ya, look different, ya, terlihat berbeda seperti itu. Nah, alkohol itu biasanya puncaknya melebar, ya, broad, ya, dan tidak lancip, ya, broad dan tidak lancip. Nah, untuk amina primer, ya, biasanya dia muncul dua puncak, misalnya gini, ya. Untuk amina primer ya, munculnya di sekitar segini ya, muncul di 1.300-an. Dia munculnya dua gini nih biasanya. Nih misalnya gini ya, dia muncul gini, set, gini. Nah, dia muncul dua puncak seperti itu, ya, di sekitar 3.000. Nah, kalau untuk amina sekunder, biasanya dia cuma satu, gini contohnya. Nah, cuma satu gitu ya. Untuk yang amina sekunder. Nah, kalau untuk yang amina tersier, dia nggak memberikan, ya, dia lempeng aja seperti ini, nih, nggak ada di sini, ya, ini beda ya. Kalau untuk yang primer, ya, ada dua puncak di sini. Kalau untuk yang sekunder, itu dia ada puncak satu di sini. Kalau yang tersier, nggak ada puncak sama sekali. Kenapa? Karena bergantung kepada H-nya, ya. Jadi kalau H-nya itu yang bergetar, yang bervibrasi itu hidrogennya, ya. Jadi hidrogennya kalau ada dua, berarti dia amina primer, ya, puncaknya akan muncul dua, nih, ya. Sedangkan kalau misalnya amina sekunder, hanya tinggal satu, jadi yang muncul hanya satu puncak. Tapi kalau dia amina tersier, nggak ada puncak, karena udah nggak ada yang bisa bervibrasi lagi. Yang dapat bervibrasi dengan bebas itu di 3.300 itu adalah hidrogen, gitu ya. Nah, ini contohnya, ya, saya gedein ya. Nih, kita fokus ke sini aja. Kelihatan nggak? Udah saya perbesar. Ini ya spektrum IR untuk butanol. Ya, 2, 3, 4. Ya, ini OH. Ya, kemudian di sini ada H-nya ada hanya 3. Ya, ini namanya butanol. Ya. Nah, butanol ini, ya, ini OH-nya muncul di sekitar ini, 3.300-an, ya. Lihat tuh ya, dia melebar. Kemudian CH ini, semua CH ini muncul di 2.900-an, gitu, ya. Ini kita abaikan karena ini daerah sidik jari. Di sini nggak ada karbonil kan? Nggak ada karbonil, ya. Terus nggak ada apa-apa di sekitar sini. Ya, nggak ada apa-apa di sekitar sini ya, flat aja, ya, berarti nggak ada ikatan rangkap di sana, begitu ya. Yang ada cuma ya stretching untuk CH dan juga alkohol, gitu. Nah, coba saya kasih pertanyaan, dengan spektrum IR ini bisa nggak kita tentukan jumlah karbonnya? Ya, silakan jawab, Ramdan. Ini menjawab, Pak. Sepengetahuan saya untuk yang IR itu tidak bisa, Pak, karena bagus, ya. Ya, tidak Pak. bisa, ya, karena hanya untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Jumlah karbon kita dapat dari spektroskopi apa? Izin menjawab lagi, Pak, yang NMR, Pak. Ya, karbon NMR, gitu ya. Oke, ya, saya harap kalian bisa paham ya. Nah, daerah sidik jari ini ya, ini rumit ya, jadi kita tidak usah bahas itu dulu ya, kita fokus bahas kepada ini saja dulu, gitu ya. Jadi spektrum IR untuk alkohol itu berkisaran di 3.300-an ya. Dia biasanya broad, melebar ya, tidak begitu lancip tapi melebar. Oke. Untuk spektrum alkohol bisa diingat kira-kira? Ada pertanyaan? Untuk alkohol, spektrum alkohol, ya silakan. Maaf, Pak, bukannya untuk alkohol, Pak, tapi untuk yang amina tadi, Pak. Amina, nanti amina akan dibahas selanjutnya kayaknya. Oh iya, Pak. Ya, ya, mangga Ibu. Nah, ini untuk amina.
Oke, saya gedein ya. Kita fokus ke yang daerah mid ya, menengah. Kelihatan nggak di kalian? Terlihat, Pak. Karena kenapa saya tanya begitu ya? Jadi ketika kuliah kimia dasar hybrid, jadi ada yang masuk di kelas gitu ya. Saya tanya slide saya, loh kok di slide kamu nggak kelihatan? Iya Pak, dari dulu nggak kelihatan di slide saya. Ternyata dia handphonenya RGB-nya rendah gitu ya. Jadi selama ini dia kuliah ngeliat slide itu nggak pernah ada slide-nya. Saya bingung juga ya. Jadi ternyata ada mahasiswa yang device-nya itu beda-beda RGB-nya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya OH itu berkisar di 3.300-an ya. Ya, kalau untuk untuk NH itu dia lebih rendah daripada OH. Kalau OH tadi kan gini ya, melebar gini ya. Nah, kalau untuk NH itu dia lebih rendah, dia weak ya, masuk dalam kategori weak. Ya. Dia tajam. Nah, ini ada 2 nih, 1 2. Nah, ini untuk NH stretch. Ini NH1 ya. Ya, berarti cuma ini doang, yang ini doang. Nih. Yang kita perhitungkan di sekitar 3.300-an. Ya. Berarti itu hanya muncul 1 H ya. Nah, kalau misalnya di sini ada lagi gini. Gini, ya ada puncak satu lagi di sini sekitar 3.400-an, ya itu berarti dia NH2, gitu, ya. Tapi kalau untuk N doang, ya, N tersier, ya ini flat, nggak bisa kita bedakan. Jadi kalau untuk kita mengetahui ada N atau enggak itu, ya kita biasanya menggunakan MS, kita ketahuinya dari MS. Itu jadi memang agak rumit, dan senyawa organik yang mengandung N itu biasanya golongan asam amino. Ya kita identifikasi dengan cara yang lain, gitu ya. Ini sama ya untuk CH-nya muncul di sini ya. Gitu. Oke, gitu sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk yang NH? Ya bisa dibedakan ya dengan yang alkohol ya. Kalau alkohol itu masuk dalam kategori strong, ya. Kalau NH masuk dalam kategori weak, ya. Oke, silakan. Siapa itu tadi ada yang bunyi? Izin bertanya Pak, Mulyadi yang bertanya Pak. Ya silakan. Untuk yang tadi Pak, kalau NH Pak, kalau misalnya amin kan yang sekunder, tersier ataupun yang primer itu yang bervibrasi adalah si hidrogennya Pak. Iya hanya Pak. Nah kalau untuk yang alkohol sendiri Pak, apakah itu hidrogennya atau dari mananya Pak? Oh enggak, kalau alkohol nih, ya, kalau untuk alkohol itu yang dia berinteraksi Brod itu, ya, gini, misalnya gini ya, COH, gitu ya, H dan juga ikatan ini, ya, ini bisa bervibrasi dua-duanya, itu 2, gitu, makanya dia kuat, ya. Jadi H dan ikatan ini ya, kovalen O-nya itu, kan kalau OH itu kan selalu begini ya. Nah, ini 1 dan yang ini, nah 2. Jadi berdasarkan vibrasi dari ikatan kovalen antara hidrogen dengan yang satunya, karbon satunya, ya. Jadi interaksinya molekul yang mengandung hidrogen. Molekul yang mengandung alkohol, bukan hanya hidrogennya saja. Makanya dia strong. Serapannya strong. Jadi yang ditransmitasikan itu sedikit, ya, karena dia kuat sekali. Itu bisa dipahami untuk yang oksigen, untuk yang alkohol. Belibet saya ngomongnya. Bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nah kalau yang NH itu kan NH itu begini ya. N, ya. Nih, ya. Ini kan yang primer. Kalau ini kita ganti R, sekunder, ya. Kalau kita ganti ini R, udah. Jadi R ini ya, ini akan munculnya di mana? Di sidik jari di sini. Wah, ini rumit sekali gimana kita menentukannya. Gitu ya. Yang sederhana kan yang itu tadi ya. Kan tadi udah diajarin ya. Nah, ini H ya. Ini H. Nah, ini kan bisa bisa bervibrasi ya, bisa stretching deh ya. Bisa stretching gitu ya. Kalau N dengan R itu munculnya di sini, dia rocking. Ya. Munculnya di situ rocking gitu ya. Jadi bingung kita nanti. Jadi fokus aja ke yang daerah mid gitu ya. Jadi yang mudah diidentifikasi yang ini. Kan sederhana tuh.
ya, cuma ada puncak ini sama puncak ini. Sederhana dibandingkan yang fingerprint ini. Ya. Gitu. Ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya ke ini minggu depan. Nah, minggu depan kita tutorial. Jadi kita bahas ini ya, kita bahas dulu semua spektrumnya. Kemudian nanti langsung tutorial di di Jumatnya gitu ya. Jadi teori besok, di Jumat depan, kemudian langsung tutorial membahas soalnya. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pertanyaan, kita dilanjut di minggu depan. Mohon maaf tadi di awal sempat nggak bisa connect ya, ternyata harus di relogin terlebih dahulu untuk meet-nya, Jitsi-nya. Kita akan ini ada yang resen, silakan. Izin bertanya Pak, untuk Jumat besok itu apakah ada tutorial Pak? Nggak, besok nggak. Jumat minggu depan. Baik, karena materinya belum habis ya. Kita habiskan dulu satu materi baru kita tutorial gitu. Jadi fokus ke tutorial itu membahas soal elusidasinya. Ya, jadi teorinya habisin dulu. Karena kalau misalnya kalian diajarkan elusidasinya tanpa teori, bingung kok bisa itu terjadi seperti itu. Kok bisa ini beda dengan yang itu gitu ya. Nah, jadi saya ingin kalian dapat teorinya kuat, mateng. Nah, teorinya ini yang membedakan kalian dengan anak SMK. Nanti kalau kalian ini ya KP gitu ya. Nah, kan saya jadi ceramah lagi kan, waktu udah habis. Nggak apa-apa ya, lanjut dikit aja. Jadi nanti kalau kalian KP ya, kalian tuh akan dikasih prosedur kerja sama tempat KP kalian, mitra KP kalian. Nah, nanti kalian akan ketemu anak SMK. Perbedaan kalian ya, anak SMK dengan anak S1 itu adalah kemampuan menjelaskan, kemampuan mendeskripsikan teori menjadi prosedur pekerjaan. Kalau ada trouble, kalian bisa menjelaskan, oh ini terjadi kesalahan karena berdasarkan teori seharusnya seperti ini, tapi yang terjadi adalah seperti ini. Ya, jadi pemahaman kalian tuh harus lebih baik wawasannya. Sedangkan kalau anak SMK itu bisa ngerjain aja, bisa ngerjain ya, tahu caranya, ya bisa ngebuat hasil. Tapi mereka tuh nggak tahu dari mana hasil itu terjadi. Kalau ada masalah mereka nggak bisa menjelaskan kenapa masalah itu terjadi. Jadi ilmunya itu tidak sebanyak kalian sudah mengenyam bangku kuliah. Nanti akan kerasa kok. Nanti akan kerasa ketika kalian kerja sama orang anak-anak SMK misalnya begitu ya, atau anak-anak SMA seperti itu. Nanti kalian akan ngerasa dan kalian akan paham bahwa pentingnya belajar gitu ya. Oke, itu dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan, Kamis minggu depan, dan lanjut ke hari Jumatnya untuk tutorial ya. Baik, itu dulu. Mohon maaf tadi saya terlambat 5 menit karena nggak bisa login. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.